Baik, saudara, kita akan lanjutkan. Sekali lagi saya membacakannya. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Ya, atau dalam sebuah terjemahan yang lain dikatakan, orang yang berpengetahuan ya menggunakan kata-katanya dengan hati-hati. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, eh, kerap kali dalam kehidupan ini, saudara, kita kurang aware, artinya kita kurang waspada dengan perkataan-perkataan yang kita keluarkan. Ya, kerap kali perkataan-perkataan kita sembarangan, kerap kali perkataan-perkataan kita tanpa berpikir panjang, kerap kali kita berpikir ini cuma sebatas perkataan. Ya, makanya kerap kali juga kita harus meminta maaf dengan perkataan yang sudah kita ucapkan. Saudara, sesungguhnya perkataan-perkataan itu sangat penting, saudara. Ya, Tuhan menjadikan dunia ini dengan berfirman, atau dengan kata lain, Tuhan menjadikan dunia ini dengan berkata-kata. Ya, jadi hari ini seluruh keberadaan dunia ini ada itu dengan perkataannya Tuhan, dengan firman-Nya Tuhan. Betapa dahsyatnya perkataan itu, betapa luar biasanya perkataan itu, saudara. Kecuali manusia diciptakan Tuhan itu spesial. Ya, Tuhan bekerja untuk menciptakan manusia. Ya, dia mengambil debu tanah dan menjadikan manusia dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Jadilah manusia, saudara. Namun yang lain-lain, ya, seluruh ciptaan yang lain itu Tuhan ciptakan dengan berfirman. Itu artinya kata-kata kita itu mempunyai daya cipta. Kata-kata kita mempunyai kuasa, saudara. Ya, jadi betapa pentingnya kata-kata kita. Ya, eh, ada sebuah nyanyian dulu berkata, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Nah, namun kita perlu mengerti bahwa kata-kata itu bukan cuma sekedar sesuatu yang kita ucapkan, tetapi memiliki daya yang luar biasa, kuasa yang luar biasa, kuasa untuk menciptakan. Nah, tapi kata-kata juga, kuasa untuk membangun juga. Tapi kata-kata juga itu punya kuasa untuk menghancurkan dan meruntuhkan. Bukankah dengan kata-kata iblis menipu manusia pertama, ya, untuk membujuk manusia, ya, dengan kata-katanya untuk memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Dan dengan kata-kata yang licin dan licik, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Dengan kata-kata juga, ya, manusia saling menyalahkan satu dengan yang lain. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Nah, dan juga dengan kata-kata, saudara, ya, Yudas, ya, bersekongkol memberitahu kepada para imam-imam kepala untuk menjual Yesus. Dengan kata-kata juga, saudara, ya, Petrus menyangkal Yesus. Nah, saudara, betapa pentingnya kata-kata ini, saudara. Ya, mungkin eh, lebih daripada apa yang kita pikirkan tentang perkataan. Ya, jadi itu sebabnya kitab Amsal ini, saudara, berkata bahwa orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, atau orang yang berpengetahuan berhati-hati dengan perkataannya. Ya, itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, kita perlu belajar. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya kata-kata kita itu kata-kata yang tidak sembarangan, kata-kata yang tidak sembrono, kata-kata yang eh, tidak kita ucapkan sedemikian saja. Ya, lalu ketika orang lain sakit hati, kita bilang, ah, kamu gitu aja sakit hati. Nah, saudara, kerap kali kita tidak memikirkan dampak daripada perkataan kita. Saudara yang nggak kasih, ingatlah bahwa perkataan kita itu berhubungan dengan hati kita. Ya, betapa pentingnya kita, ya, memiliki hati yang benar. Ya, sebelum kita mengeluarkan perkataan, saudara. Ya,
kita memiliki hati yang benar. Firman Tuhan berkata, karena firman Tuhan berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, hati yang pahit akan mengeluarkan perkataan yang pahit. Ya, hati yang penuh kasih akan mengeluarkan perkataan yang penuh kasih. Ya, hati yang marah akan mengeluarkan perkataan-perkataan kemarahan. Nah, jadi karena perkataan kita itu, firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Betapa pentingnya kita terus-menerus, saudaraku, ya, untuk membersihkan hati kita. Ya, sehingga perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang membangkitkan semangat. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang menguatkan orang lain. Ya, jadi mari yang pertama, saudaraku, bagaimana supaya kita dapat menahan perkataan kita? Ya, bagaimana supaya perkataan kita itu kita keluarkan dengan hati-hati? Kita perlu periksa dulu, ya, hati kita seperti apa. Tentunya kerap kali kepada orang yang berbeda, kita punya hati yang berbeda. Ada memang kita sudah punya asumsi kepada dia. Ya, kita sudah punya keputusan di dalam hati kita, orang ini pasti seperti ini. Nah, kita perlu dulu melihat ke kedalaman hati kita. Ya, nah, jadi betapa pentingnya yang pertama, bagaimana supaya kita tidak asal bicara, supaya kita berhati-hati dengan perkataan kita. Yang pertama, kita perlu selidikin hati kita. Kita perlu lihat apa yang terdapat di dalam hati kita, sehingga kita tidak mengeluarkan perkataan yang akan menghancurkan hidup orang lain. Mengeluarkan perkataan yang berdasarkan bukan fakta, tapi asumsi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, ya, bagaimana caranya kita perlu supaya kita dapat berhati-hati dengan perkataan kita dan menahan perkataan kita. Ya, Alkitab berkata dari kitab Yakobus 1 ayat 19, dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi, saudaraku, di sini ada sebuah pola yang dikatakan cepat, lambat, lambat. Ya, jadi cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Ya, tapi kalau kita lambat mendengar, maka yang terjadi apa? Akan terjadi lambat, cepat, cepat. Apa itu? Lambat mendengar, lambat berkata-kata, lambat mendengar, cepat berkata-kata, cepat marah. Jadi perlu kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari kita cepat untuk mendengar. Ya, kerap kali kita berpikir bahwa saya sudah mendengar. Nah, Stephen Covey berkata demikian. Banyak orang mendengar dengan keinginan, ya, bukan dengan keinginan untuk belajar dan mengerti. Tetapi banyak orang mendengar dengan tujuan untuk menjawab. Ya, mereka dua-duanya, ya, mempersiapkan waktu mereka mendengar, sebenarnya bukan mendengar tapi mempersiapkan untuk berbicara, saudara. Itu sebabnya kita gagal paham. Ya, itu yang menyebabkan terjadi apa? Terjadinya banyak keributan, terjadinya banyak pertengkaran. Kenapa? Karena ketika kita mendengar, kita tidak sungguh-sungguh mendengar untuk ingin tahu dan ingin mengerti. Kita nggak ingin kurios. Ya, kenapa sih dia berkata begini? Ya, kenapa? Mungkin saja kadang-kadang begini, saudara. Ketika orang lain berkata-kata, ya, maksudnya A, kita nangkapnya bisa B. Nah, jadi untuk kita benar-benar menangkap apa yang dimaksudkan oleh teman atau lawan bicara kita, itu kita perlu cerna dan kita bertanya sesuai dengan pemahaman kita. Ya, jangan-jangan ketika kita bertanya, lawan bicara kita berkata, aku tidak punya maksud seperti itu. Saudara bisa bayangkan, ketika kita tidak mendengar dengan baik, ya, lalu kita hanya menyampaikan asumsi kita, lalu lawan bicara juga dengan asumsi, bayangkan saudara, asumsi dengan asumsi, apa yang terjadi? Pastilah tidak pernah terjadi kesepakatan.
pastilah kita tidak akan pernah bisa berbicara dengan baik. Itu sebabnya kita perlu ya mendengar, ya. Itu sebabnya kita perlu mendengar. Jadi yang pertama coba cek hati kita. Nah, yang kedua kita perlu ya cepat mendengar, ya, mendengar dengan keinginan tahuan, ya. Apa maksudnya? Nah, yang ketiga itu bertanya, Saudara. Ya, kita perlu bertanya kepada lawan bicara kita, apa maksud perkataan kamu yang ini? Apa maksud perkataan kamu yang itu? Nah, satu kali saya dengan istri saya sambil olahraga ngobrol. Nah, lalu istri saya curhat, ya. Saya sedang bergumul dengan diri saya. Dia cerita, dia cerita. Nah, saya tadi dia sudah bicara bahwa saya sedang bergumul dengan diri saya. Nah, lalu saya langsung menjawab. Padahal eh, sebenarnya dia cuma ingin mencurahkan isi hatinya. Dia cuma ingin didengarkan. Ya. Nah, lalu saya menjawab. Dan akhirnya kita nggak nyambung, Saudara. Bisa bayangkan? Ya, tujuannya baik, tapi berakhir tidak baik. Kenapa, Saudara? Karena kita tidak memahami apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita. Di dalam pikiran kita sudah ada jawaban-jawaban tertentu. Yang dia butuhkan bukan ya mendengar, bukan jawaban kita, tapi didengarkan, Saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, betapa pentingnya, ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa berhati-hati, ya, dengan perkataan kita. Ya, tadi sudah 3 hal. Yang pertama, cek hati kita. Yang kedua, mendengar. Yang ketiga, bertanya. Ya, ada sebuah buku yang menulis tentang Yesus suka bertanya. Bahkan ditulis di sana ada 339 ya pertanyaan Yesus. Ya, kalau kita ingat salah satunya dia berkata kepada murid-muridnya, "Menurut kamu siapakah aku?" Ya, ketika dia bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu siapa aku?" Ya. Lalu Yesus satu kali ketika ada di Bait Allah pada umur 12 tahun, orang tuanya datang dan berkata, "Kamu menyusahkan kami." Ya. Yesus bertanya, "Bukankah kamu tahu bahwa aku di dalam rumah Bapakku?" Ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Yesus tanya pada audiensnya, ya. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah bedanya kamu dengan orang yang pemungut cukai? Nah, jadi betapa penting, Saudara, ya, pertanyaan-pertanyaan yang kita ucapkan, yang kita tanyakan kepada lawan bicara kita, ya. Ingat betapa pentingnya perkataan kita, Saudaraku. Nah, dampak perkataan kita. Nah, yang pertama, perkataan kita, kalau kita nggak hati-hati, perkataan kita bisa menimbulkan penyesalan dan rasa malu. Ayub 42 ayat 6 berkata begini, oleh sebab itu, aku malu mengingat segala perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Saudara bisa bayangkan, seorang Ayub yang dikatakan, seorang yang jujur, seorang yang tidak bercela. Nah, di dalam kitab Ayub 42 ayat 2-6 dikatakan, ketika dia terus berdebat dengan Tuhan, pada satu titik Ayub berkata, oleh sebab itu aku malu, mengingat segala perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Nah, jadi yang pertama, kalau kita tidak hati-hati dengan perkataan kita, kita bisa menyesal dan bisa malu. Yang kedua, perkataan kita bisa membinasakan kita. Ya, Mazmur 64 ayat 8 dikatakan, mereka binasa karena perkataan mereka sendiri. Semua yang melihatnya menggelengkan kepala. Jadi ada orang dibinasakan oleh perkataannya sendiri. Ya, kita sudah kenal pepatah yang berkata, mulutmu adalah harimaumu. Jadi saudaraku, betapa pentingnya ya perkataan kita. Nah, yang berikutnya, perkataan kita itu bisa membangun dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Amsal 10 ayat 21 dikatakan, perkataan orang yang baik merupakan berkat bagi banyak orang. Ya, kebodohan orang bodoh membunuh dirinya sendiri. Ya, perkataan orang yang baik merupakan berkat bagi banyak orang. Saudara, pernahkah saudara berkata-kata di dalam pemuritan, di dalam komsel, ketika saudara bertanya, ketika saudara mengeluarkan perkataan,
Semua orang berkata begini, makasih ya, aku udah dikuatkan, makasih ya, aku mendapat inspirasi baru, makasih ya, aku sudah mendapatkan jalan keluar, makasih ya, aku sudah mendapatkan solusi. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki perkataan yang baik, bukan perkataan sembrono, bukan perkataan ceroboh, bukan asal ngomong, ya, asal mengeluarkan perkataan. Tapi biarlah perkataan kita adalah perkataan yang baik. Nah, perkataan juga bisa menyehatkan. Dalam Amsal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan ramah serupa madu, manis rasanya, dan menyehatkan tubuh. Wow, dahsyat ya. Dikatakan perkataan ramah itu serupa madu. Madu betapa manis ya. Manis rasanya. Dan lain, apa katanya? Menyehatkan tubuh. Ya, karena saudaraku ingat bahwa kesehatan tubuh kita itu bergantung dengan sangat erat hubungannya dengan pikiran kita, sangat erat hubungannya dengan perasaan kita. Ya, itu bisa menyehatkan tubuh, saudara. Ya, nah, perkataan juga apa? Perkataan juga adalah sumber kebijaksanaan. Ya, Amsal 18 ayat 4 dikatakan, perkataan orang dapat merupakan sumber kebijaksanaan, dalam seperti samudera, segar seperti air yang mengalir. Wow, dahsyat saudara. Mari kita mulai praktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita dengan pasangan kita, dalam kehidupan kita dengan anak-anak kita, dalam kehidupan kita dengan orang tua kita, dalam pelayanan kita, ya, dalam di dunia pekerjaan kita. Mari kita mulai belajar. Ya, ingat perkataan kita itu sangat berkuasa, saudara. Berkuasa untuk membangun, berkuasa untuk menguatkan, berkuasa untuk menghibur, berkuasa menciptakan masa depan. Tapi ingat di sisi lain juga, perkataan kita bisa sangat pahit, bisa menghancurkan orang, bisa mendatangkan kepedihan, ya, dan bisa mendatangkan hal-hal yang tidak kita sangka-sangka akibatnya. Ya, nah, saudara yang kekasih, sekali lagi dikatakan di sana orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Nah, sedikit saya jelaskan tentang berkepala dingin. Orang yang berkepala dingin artinya orang itu tidak cepat marah atau meledak. Ya, dia tidak punya sumbu yang pendek, saudara. Ya, disuruh sedikit, boom, meledak gitu ya. Tidak, orang yang berkepala dingin itu tidak cepat marah. Orang berkepala dingin itu dapat menguasai dirinya. Orang berkepala dingin itu punya banyak pertimbangan. Ya, orang yang berkepala dingin itu sama seperti orang yang punya roh yang excellent. Ya, orang yang berkepala dingin itu selalu tenang, cool, ya, calm and confident. Ya, jadi orang yang berkepala dingin itu dia tahu apa yang dia kerjakan. Jadi dia nggak cepat panik, nggak cepat, dia tenang. Ya, Amsal 16 ayat 32 berkata begini, orang yang sabar, ya, orang yang berkepala dingin, melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Jadi dua hal yang kita pelajarin hari ini, yang kita bisa praktekkan sepanjang hari ini adalah, mari kita belajar untuk menahan, ya, berhati-hati dengan perkataan kita, dan kita berproses menjadi orang yang berkepala dingin, tidak cepat marah, tidak cepat panik, tidak meledak-ledak, tetapi kita dapat menguasai diri, penuh pertimbangan, punya roh yang excellent, dan selalu tenang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau, dan kami boleh mendengar firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami rindu menjadi orang yang dapat berhati-hati dengan perkataannya. Orang yang berkepala dingin. Sehingga dengan demikian hidup kami memberi dampak, Tuhan Yesus. Bahkan sebelum kami melakukan sesuatu, tapi dengan perkataan kami, dengan cara hidup kami boleh menjadi berkat. Diberkatilah umat-Mu. Kami mau melatih ini. Allah Roh Kudus tuntun kami. Allah Roh Kudus, biar kami mengingat kebenaran firman-Mu ini sepanjang hari ini, dan kami praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.